Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa golongan dalam sistem periodik ya, terutama dengan sifat-sifat unsur tersebut, sifat keperiodikannya, juga nanti kita akan belajar tentang reaksinya ya. Jadi eh, episode yang sebelum ini kita sudah membahas tentang sifat-sifat keperiodikan unsur golongan alkali atau golongan 1A. Kali ini kita akan bahas tentang golongan alkali tanah atau golongan 2A. Insya Allah nanti juga akan kita pelajari golongan 7A atau halogen ya. Kemudian nanti kita akan dukung dengan video-video percobaannya ya. Nanti kita akan buatkan video percobaannya, walaupun itu pun juga percobaan hasil downloadan saya dari YouTube juga, tapi untuk pengetahuan reaksinya seperti itu toh, itu Anda biar bisa melihatnya. Nah, aku langsung saja, tapi harapan kami insya Allah sebelumnya ya, harapan kami Anda sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang satu apapun, untuk bisa selalu belajar dan belajar untuk menyelamatkan masa depan yang lebih baik ya. Kita langsung saja ya. Sifat unsur alkali tanah itu kita punya data macam ini, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Satu persatu kita akan bahas. Seperti pada alkali atau golongan 1A, kita membahas yang pertama kali tentang konfigurasinya. Itu dampaknya ke apa sih gitu ya. Ini konfigurasi, kita fokus di sini ya. Kita fokus yang di sini. Ini slide show-nya belum saya aktifkan ternyata. Konfigurasi elektron kita lihat di sini. Dari konfigurasi elektron ini kita bisa menyimpulkan bahwa golongan 2A elektron valensinya 2. Ya, dari sinilah nanti kita bisa simpulkan bahwa dia cenderung melepas 2 elektron membentuk ion plus 2. Cenderung melepas plus 2 elektron membentuk ion plus 2. Nah, maka kalau kamu ingat tentang pembahasan tentang redox, kemudian tentang bilangan oksidasi, itu dipastikan bahwa golongan 2A ini dalam senyawanya pasti bermuatan plus 2. Gitu ya. Dalam senyawanya golongan 2A ini pasti bermuatan plus 2. Gitu kan? Seperti itu. Dari sinilah itu didapatkan. Dia elektron valensinya 2 membentuk ion plus 2 dalam senyawanya gitu ya, karena dia melepas 2 elektron tadi. Dan dari sifat ini pun menyimpulkan bahwa golongan 2A ini bersifat logam ya, bersifat logam ya. Tentunya semakin mudah melepaskan elektron semakin bersifat logam atau semakin kuat sifat logamnya kan begitu ya. Itu tadi juga akan kita bahas pada sifat logam non logamnya, akan kita bahas pada sesi sifat logam non logam khususnya. Ini dari konfigurasi elektron kita bisa simpulkan itu tadi ya anakku, bahwa golongan 2A ini mulai dari bebek, mangan, cacing, seret banget. Nah, rasanya RA-nya kok tidak kita bahas, biasanya dia tersendiri karena dia bersifat radioaktif. Jadi umumnya kita membahasnya sampai BA ini. Dari bebek, mangan, cacing, seret banget. Nah, biasanya kan ada rasa nih, itu RA-nya ya. Tapi RA itu golongan yang paling bawah, dia bersifat radioaktif. Umumnya kita bahas pada unsur-unsur yang bersifat radioaktif. Saya ulangi, dari konfigurasi elektron kita menyimpulkan apa tadi? Dia cenderung melepas 2 elektron membentuk ion positif 2. Dalam senyawanya pasti bermuatan positif 2, yang mempunyai bilog plus 2 juga. Sehingga dari dampak itulah nanti kaitannya dengan sifat yang lainnya, nanti golongan 2A cenderung elektropositif ya, kaitannya dengan elektronegatif ini nanti kita akan bahas. Sifat yang kedua adalah tentang jari-jari atom atau jari-jari ionnya. Ya. Ini saya tampilkan jari-jari atom saja, anak-anakku. Kalau di golongan 1A kan saya bahas, saya tampilkan jari-jari atom atau ion. Kenapa ini hanya jari-jari atomnya yang saya tampilkan? Pola pikirnya sama dengan pada golongan 1A. Ya, pola pikirnya sama. Dari sini kita simpulkan bahwa dari BE sampai BA, ya, dari BE sampai BA, jari-jari atomnya atau dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin panjang otomatis ya. Ini penyebabnya apa kemarin? Kita membahas golongan 1A, yaitu karena kulitnya semakin
banyak. Ini periode kedua, berarti kulitnya ada 2. Ini periode ketiga, 3 kulit atau 3 tingkat energi gitu ya. Dalam model atom itu 4, 5, 6. Jadi semakin panjang karena semakin banyak jumlah kulitnya. Itu. Ini yang ion tidak saya bahas. Pola pikirnya logis ya, sama persis seperti golongan 1A. Nanti kalau jari-jari ion ya sama. Tapi jangan lupa bahwa jari-jari atom dengan jari-jari ion lebih panjang jari-jari atomnya. Penyebabnya apa? Kalau golongan 1A sama dengan golongan 2 ini, yaitu jumlah kulitnya berkurang. Sifat yang ketiga adalah keelektronegatifan. Tadi kita katakan bahwa dulu pas membahas golongan 1A, saya katakan keelektronegatifan itu skala Paulingnya 0 sampai 4. Paling besar 4. Ya. Separuhnya 2. Nah, ini kan di bawah 2. Artinya apa? Dia cenderung justru bukan elektronegatif, tapi dia elektropositif berkaitan dengan golongan konfigurasi elektron tadi. Dia cenderung melepas elektron, sehingga golongan 2A cenderung bersifat elektropositif. Ya, cenderung bersifat elektropositif. Keelektronegatifannya dari atas ke bawah semakin kecil. Ya, kecil. Memang ya, justru dia juga semakin elektropositif. Gitu ya. Jadi, paling elektropositif ya yang paling bawah, yaitu yang paling mudah ya melepaskan elektron untuk berikatan. Kalau paling elektronegatif justru paling atas. Ya. Walaupun demikian, golongan 2A bukan suatu unsur yang cenderung elektronegatif, tapi dia adalah elektropositif. Ya, saya ulangi, dari data keelektronegatifan kita simpulkan bahwa golongan alkali tanah atau 2A itu cenderung elektropositif dengan fakta elektronegatifannya kecil di bawah 2. Ya, dari atas ke bawah semakin elektropositif. Ya, paling elektropositif gitu ya, BA. Itu tentang data keelektronegatifan golongan 2. Ya, pola pikirnya sama dengan golongan 1, maka ini hanya mengulang saja. Energi ionisasi sama juga ya. Dari atas ke bawah semakin kecil. Kenapa? Karena jari-jari atomnya semakin panjang, sehingga semakin mudah melepas elektron. Ya, semakin mudah melepas elektron. Tidak saya bahas ya, sama saja. Pola pikirnya energi ionisasi pertama, itu maksudnya apa toh? Saat dia melepas satu elektron. Energi ionisasi kedua saat melepas elektron setelah dia melepas satu elektron. Jadi elektron yang terjauh setelah yang satu elektron dilepas, yaitu ini. Nah, ini misalkan ini. Satu lepas tinggal 2s1 kan. Nah, ini satu lepas itu di sini nih. Setelah itu yang satu lagi lepas, nah ini posisinya, energi ionisasinya. Itu. Maksudnya seperti itu ya. Karena ada 2 elektron, maka ada energi ionisasi pertama dan energi ionisasi kedua. Karena ada 2 elektron nih. Satu lepas itu yang ini, berikutnya lepas lagi yang ini. Ya, itu alasannya dari atas ke bawah semakin kecil karena semakin panjang jari-jari atomnya. Kemudian sifat berikutnya adalah tentang titik didih, titik leleh. Ini ya yang kita bahas ini. Yang kita bahas ini. Titik didih, titik leleh. Sama seperti pada golongan 1A, dari sini kita perhatikan bahwa titik didih, titik leleh itu dari atas ke bawah semakin kecil. Ini berkaitan dengan apa sebenarnya penyebabnya? Itu tentang, ingat enggak? Tentang apa kaitannya? Ikatan logam. Ikatan logam itu adalah ikatan yang elektron terdelokalisasi pada kulit valensinya. Terdelokalisasinya elektron pada kulit valensinya itulah ikatan logam. Ya. Semakin pendek jarak antar atomnya, maka semakin kuat ikatan logamnya. Maka dengan mudah dipahami bahwa ini paling kecil ini jari-jarinya, maka paling pendek jarak antar atomnya, maka ikatan logamnya semakin kuat. Dampaknya kalau semakin kuat, maka ikatan logamnya juga semakin kuat, maka titik lelehnya semakin tinggi. Karena untuk memecahnya antar atom lebih butuh energi lebih besar, maka titik lelehnya semakin tinggi. Dampaknya pun juga nanti akan pada kekerasannya. Jadi kalau ikatan logamnya kuat, maka kekerasannya juga semakin keras ya. Semakin lemah, semakin lunak dia. Ini kita bisa akan buktikan di video pas membahas tentang alkali ya. Nanti ada fakta di sana bahwa oh ini semakin ke bawah itu semakin lunak
karena ikatan logamnya semakin lemah, gitu ya. Seperti itu. Jadi saya ulangi, titik leleh titik didih ini salah satu yang bisa kita simpulkan adalah dari atas ke bawah semakin rendah karena ikatan logamnya semakin lemah. Gitu ya, ikatan logamnya semakin lemah. Dari fakta ini pula kita bisa menyimpulkan bahwa pada suhu kamar semua golongan 2A berfase padat, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini kamu bisa membuktikan. Bagaimana cara membuktikan? Silakan berkreasi. Oh, kok pada suhu kamar bersifat berfase padat itu buktinya apa toh? Ya ini bisa kita buktikan dengan titik leleh dan titik didih ini. Ini titik leleh itu saat perubahan padat menjadi cair, meleleh ya. Titik didih itu saat perubahan dari cair menjadi gas, gitu kan? Nah, dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa pada suhu kamar semua golongan 2A ini ya entah BE, MG, CA, SR, BA berfase padat. Berikutnya yang nomor 6 adalah tentang sifat reduktornya. Sifat reduktornya. Dari data min ini pun kita langsung bisa menyimpulkan bahwa dia cenderung mudah mengalami oksidasi. Ya, karena yang positif itu lebih mudah mengalami reduksi dibanding H gitu kan ya, pada delta. Yang min lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan H, dan minnya itu besar, artinya apa? Sangat mudah mengalami oksidasi. Maka dia cenderung bersifat reduktor. Reduktor. Semakin min, semakin mudah mengalami oksidasi atau semakin kuat sifat reduktornya. Nah, Anda perhatikan dari atas ke bawah, dari BE sampai BA, semakin kecil ini, maka dia semakin bersifat reduktor kuat. Terkuatnya adalah BA ini. BA ini mengalami oksidasi nanti. BA menjadi BA12. Reduktor terkuatnya adalah BA, reduktor terlemahnya pada golongan 2 adalah BE. Ya, ini fakta dari data E. Potensial elektroda kita simpulkan bahwa semakin ke bawah semakin bersifat reduktor kuat. Gitu ya. Kemudian sifat logam dan non-logam kita sudah singgung tadi bahwa suatu unsur itu cenderung melepas elektron, maka dia bersifat logam. Ya, dari konfigurasi bisa, dari inisialisasi kecenderungan mudah melepas elektron juga bisa. Yang pasti sifat logam non-logam itu ditinjau dari mudah tidaknya melepas elektron. Kalau semakin mudah semakin bersifat logam. Karena golongan 2A cenderung melepas elektron, maka dia bersifat logam. Semakin mudah melepas elektron, maka semakin kuat sifat logamnya. Paling mudah yang mana? BA. Berarti yang paling bersifat logam adalah BA, walaupun semuanya bersifat logam. BE bisa apotir. Ya, jadi itu tentang sifat logam non logam. Berarti golongan 2A adalah unsur-unsur yang bersifat logam. Itu kemudian terakhir ada tentang warna nyala. Ini hanya pendukung saja. Warna nyala ini untuk menyatakan bahwa oh ini BE ya. BE, MG, CA, SR, BA. Jadi kalau kita bakar ya, kita akan mendapatkan warna nyala dari beberapa unsur ini. BE tidak ada warna, MG itu tidak ada. Ya, MG ini kalau kamu pernah menyalakan kembang tetes, warnanya nyalanya yang sangat menyilaukan itulah magnesium. Ya, jadi kembang tetes anak-anak itu kalau lebaran kan kita beli kembang tetes ya, kita bakar warnanya sangat menyilaukan gitu ya. Ya, itu adalah warna nyala dari magnesium seperti itu. Ini kalsiumnya warnanya jingga merah, SR itu warnanya merah, barium itu hijau, itu warna nyala dari golongan 2A. Ya. Dari data inilah kita bisa simpulkan beberapa sifat ya. Nah, ini bersifat logam tadi sudah, unsur elektropositif sudah, ya. Pembentuk basa nanti kita juga bisa buktikan dengan percobaannya, ya. Tapi salah satu wakilnya adalah pada percobaan golongan 1A saja. Reduktor kuat tadi sudah kita bahas. Dalam bentuknya mempunyai bilah plus 2, elektropositif ya, membentuk ion bermuatan positif 2 tadi juga. Sudah, jadi untuk bersifat logam membentuk ion positif 2, biloknya pun juga plus 2 dalam senyawa, pembentuk basa juga,
logam reaktif juga. Kemudian di sini kita akan mencoba membandingkan antara golongan 1A diwakili Na dengan Mg. Ya, apa sih yang lebih kuat dan apa sih yang lebih lemah dari golongan 1A dibanding Mg? Kalau ditinjau dari sifat logamnya, Na lebih kuat dari Mg karena Na lebih mudah melepas elektron. Na lebih mudah melepas elektron. Ini pun dibuktikan dengan data energi ionisasinya. Kalau dilihat dari unsur elektropositif, Na lebih elektropositif karena dia lebih mudah melepas elektron membentuk ion positif. Satu. Saya ulangi, Na lebih kuat sifat logamnya karena Na lebih mudah melepas elektron. Ya, karena logam yang mudah melepas elektron adalah bersifat unsur yang mudah melepas elektron bersifat logam, semakin mudah melepas elektron semakin kuat sifat logamnya. Ya, itu unsur bersifat logam Na lebih kuat karena lebih mudah melepas elektron. Unsur elektropositif Na lebih elektropositif juga alasannya sama, lebih mudah melepas elektron. Pembentuk basa itu adalah Na juga lebih kuat, jadi NaOH itu lebih kuat daripada MgOH 2 kali. Ini pembentuk basa kuat. Reduktornya Na juga lebih kuat daripada Mg. Jadi logam reaktifnya Na lebih reaktif daripada Mg. Cuma titik leleh titik-titiknya Na kurang dari Mg. Jadi golongan 1A itu yang kalah hanya titik leleh titik-titik. Ini dipengaruhi oleh ikatan logam. Kenapa bisa demikian? Ya bisa disadari bahwa semakin kuat ikatan logam, semakin tinggi titik-titiknya. Ikatan logam dipengaruhi oleh elektron valensi dan jari-jari atomnya. Semakin pendek jari-jari atom itu semakin kuat ikatan logam. Kemudian semakin banyak elektron valensi juga semakin kuat ikatan logam. Na dengan Mg itu elektron valensinya Na1, ini Mg-nya 2. Gitu kan? Nah, lebih banyak ini, maka ikatan logamnya lebih kuat Mg. Jadi dampaknya di sini. Sama-sama di kulit ketiga ya, ini mobil 3 kulit. Jadi ini yang berperan adalah elektron valensi Mg lebih banyak daripada Na, maka ikatan logamnya Mg lebih kuat daripada Na. Sehingga dampaknya di titik lebih tinggi. Dan dampaknya pula Mg lebih keras dibandingkan Na. Itu pembandingnya. Jadi yang menang golongan 2A terhadap golongan 1A itu hanya titik leleh titik-titik. Yang penyebabnya adalah ikatan logamnya lebih kuat yang Mg atau golongan 2A. Yang lainnya kalah dia. Sifat logamnya menang 1A, elektropositifnya menang 1A, basa kuatnya menang 1A, reduktornya menang 1A, logam reaktifnya menang 1A, dengan catatan yang kita bandingkan adalah seperiode, anak-anak. Ya, seperiode. Na dengan Mg itu sama-sama periode 3. Jangan antara golongan 1A yang paling atas, golongan 2A yang paling bawah. Jangan seperti itu. Ya, data kita bandingkan adalah seperiode. Ya, seperti itu. Itu anak-anakku tentang sifat unsur golongan alkali yang senada pola pikirnya dengan golongan alkali. Ini tadi alkali tanah yang senada dengan golongan alkali. Alkali itu 1A ya, Lina Kalobin CS FR, FR-nya tidak diikutkan, dan alkali tanahnya adalah mulai dari Be, bebek makan cacing seret banget, Ra-nya tidak diikutkan, jadi Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Nah, ini video kali ini kita cukupkan ini dulu, nanti kita akan dukung dengan fakta video berikutnya yaitu tentang percobaannya, dan kita akan juga bahas tentang golongan 7A atau halogen tentang sifat-sifat seperti ini. Ya, dan nanti juga ada video tentang unsur halogen ini. Terima kasih anak-anakku. Ini yang bisa kami sampaikan tentang sifat-sifat keperiodikan golongan alkali tanah yang mirip dengan golongan 1A, dan kita sudah membandingkan antara golongan 1A dengan golongan 2A yang seperiode, yaitu Na dengan Mg, dengan kesimpulan bahwa golongan 2A hanya menang di titik leleh titik-titik yang penyebabnya adalah ikatan logam. Lainnya lebih kuat golongan 1A-nya.
tentang sifat logamnya, elektropositifnya, pembentuk basannya, reduktor kuatnya, tentang logamnya, itu menang golongan 1A. Yang itu nanti akan kita lihat di video pada media pembelajaran kimia yang saya buat pada episode selanjutnya. Terima kasih, moga-moga ada manfaatnya anak-anakku. Akhir sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.